untuk puasa Ramadan, ya. Seseorang harus memasangnya di malam hari. Itu adalah tuntunan Rasulullah SAW yang tadi kita sudah bacakan hadisnya, ya. Seseorang tidak boleh lengah. Apakah dilafazkan atau tidak dilafazkan, niat itu ma'asyiral muslimin pertama dikembalikan dulu kepada anggota tubuh yang mengerjakannya. Kaki berjalan apa yang melakukannya? Tangan, mata, telinga, kaki kan? Tapi menggenggam apa yang melakukannya dari anggota tubuh kita ini? Ngasami tangan. Melihat, mendengar, berbicara, berniat, kembalikan dia ke tempat di mana dia berasal. Ya, berarti dia berasalnya di sini, ya kan? Bukan dari kaki, bukan dari tangan, bukan dari telinga, bukan dari mata, tidak dari hidung, juga tidak dari mulut. Dia dari dalam sini. Maka kembalikan dia ke dalam. Kalau dia sudah berada di dalam, amankan dia di dalam situ. Amankan dia supaya Anda terselamatkan dari sum'ah. Kalau terdengar dia, Anda rawan. Niat ini adalah amalan yang paling susah dijaga, ma'asyiral muslimin. Paling susah. Ini amalan yang paling liar, ma'asyiral muslimin. Ini sudah disembunyikan. Mengapa dia disembunyikan? Mengapa? Nah, dia disembunyikan karena dia begitu liar. Maka dia disembunyikan rapat-rapat. Kalau dia sudah didengar, sudah rawan. Kalau dia sudah dilihat, rawan sudah. Ya. Sudah rawan kena riya kalau dia sudah dilihat. Makanya semua amalan yang tersembunyi itu paling besar pahalanya dibandingkan yang lain. Coba dalam hadis 7 kelompok itu kan, 7 kelompok yang nanti berada di bawah naungan arsy. Yang pertama yang tersebutkan di dalam 7 itu adalah rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aina. Seseorang yang berzikir. Berzikir itu kan terdengar, ya, karena yang melakukannya adalah lisan. Khaliyan, menyendiri, sepi, enggak ada yang lihat, enggak ada yang dengar. Padahal zikir itu terdengar, tapi karena tidak ada orang yang mendengarkannya, lalu dalam kondisi hening dan sepi, zikirnya seorang diri membuat dia berlinang air mata. Setiap dia menyebutkan zikir, jatuh lagi, menetes lagi air matanya. Zikir berikutnya tambah deras, menetes air matanya. Amalan yang tersembunyi ini, ma'asyiral muslimin, membuat orang itu nanti berada di bawah arsy Allah. Beda dengan orang yang menangis di tengah-tengah salat. Dia kasih gerakan, dia kasih suara. Beda, ma'asyiral muslimin. Mengapa? Ini sudah terdengar rentan sum'ah. Oh, Anda tahu kalau saya menangis. Nah, ada. Syaitan bisa menginjeksikan, gampang bagi syaitan menginjeksikan karena dia sudah terdengar. Maka semakin tersembunyi, semakin aman. Maka niat itu, ma'asyiral muslimin, sembunyikan dia supaya aman. Nah, itu tujuan pertama, sembunyikan supaya dia aman. Tapi meskipun demikian, kita sudah sembunyikan dia nih demi mengamankan niat tersebut, tetaplah dia liar, ma'asyiral muslimin. Mengapa? Karena kita menempatkan niat itu di mana? Di mana kita tempatkan tadi? Hati. Nunjuknya kemana kalau hati? Nunjuknya kemana? Sini. Ini bukan tempatnya hati. Apa di sini? Jantung. Hati itu di sini. Bagian-bagian perut. Makanya orang yang lever, sakit hatinya tuh, itu membengkak perutnya karena areanya di sini. Kita tidak mengatakan saya sakit hati. Nah, kalau kita begini sakit hati, nah, itu sakit perut, mas, bukan sakit hati. Ini sakit. Tapi kita salah sebut, salah tunjuk. Kita nyebutnya hati, nunjuknya salah. Tempatnya jantung. Qalb
itu sebenarnya jantung, ma'asyiral muslimin. Rasulullah mengatakan, inna quluba bani adama ashaddu taqalluban minal qidri idza ishtaddat ghalayana. Sesungguhnya jantung Bani Adam itu lebih cepat berbolak-balik, berdetak-detak melebihi air yang sedang mendidih. Bayangkan kalau air mendidih itu lebih cepat. Memang jantung bergetar-getar terus, berdetak terus. Nah, sementara niat kita mau stabilkan dia, stabil, nggak boleh dia goyang-goyang, nggak boleh dia liar. Tapi sayang tempatnya bergerak-gerak. Kalau kita tempatkan, masa bergerak-gerak dia, nggak stabil. Memang tempatnya tidak stabil, ma'asyiral muslimin. Dan kita disuruh untuk menstabilkan, susah, berat. Oleh karenanya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, ma 'alamtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati fa innaha tataqallabu 'alayya. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku untuk menetralkannya melebihi daripada niatku, karena sesungguhnya dia selalu berubah-ubah terhadap diriku sendiri. Subhanallah. Maka tidak ada metode yang lebih efektif untuk menstabilkan niat kecuali memohon kepada pengendali jantung. Pengendali jantung itu bukan kita. Kalau kita, habislah kita, mati kita, ma'asyiral muslimin. Karena kapan kita tidur, kita sudah kehilangan kendali jantung. Berarti mati kita kalau kita tidur, karena kita tidak bisa lagi membuat dia berdetak. Ya. Kalau mata barangkali itu kendali kita bisa buka, kita bisa tutup, ya kan? Tapi itu pengendalinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah pun berdoa seperti itu. Ya, tentang jantung. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah yang mengguncang-guncang jantung, teguhkanlah jantungku ini berada di atas agamamu. Ya Allah yang memaling-malingkan jantung, maka arahkanlah jantungku ini untuk senantiasa taat kepadamu. Tapi kurang kalau diterjemahkan jantung, agak aneh ya. Kita sudah terbiasa dengan hati. Ya, meskipun itu tidak tepat penerjemahannya. Nah, itu metodenya, ma'asyiral muslimin. Ya, selalu minta kepada Allah. Ya Allah, niatku ya Allah, ya, ikhlaskanlah dia semata-mata karena Engkau. Nah, metode yang ketiga, ma'asyiral, yang kedua adalah ilmu. Disinilah pentingnya ilmu, ma'asyiral muslimin. Orang yang memahami ilmunya, dia akan mengetahui standar operasionalnya, sehingga ketika melaksanakannya dia tidak keliru, dia tidak salah. Ketika menempatkannya, dia menempatkan pada posisinya. Sama dengan orang yang kerja mekanik, ada alat-alat kecil, itu niat itu seperti alat-alat kecil yang dipasang di paling bagian dalam, harus presisi dia, ya kan? Kapan dia longgar-longgar atau mesin tidak akan berjalan normal, harus presisi. Itu niat seperti itu. Untuk memasang alat-alat yang kecil-kecil seperti itu dan presisi seperti itu hanya para ahli, tidak sembarangan memasang. Maka demikian para ulama, ma'asyiral muslimin. Para ulama itu mereka sangat waspada dan sangat presisi di dalam memasang niat-niat mereka dalam setiap amalan-amalan yang mereka lakukan. Adapun orang-orang awam, terserah, yang penting kerja, ya kan? Yang penting sholat, yang penting sholat. Puasa yang penting puasa. Tilawat yang penting baca. Semuanya tentang perkara-perkara presisi mereka kadang tidak sampai ke situ perhatian. Wallahu taala alam. Cukupkan barangkali